Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Rahmat Priyadi. Saya mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus 2 Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan mereview mengenai buku dari Danah Boyd yang berjudul It's Complicated: The Social Lives of Network Teens. Secara garis besar, buku ini membahas mengenai dunia digital, khususnya pada remaja yang termasuk kepada golongan digital native. Bagaimana mereka menggunakan internet untuk keseharian mereka. Namun, saya tidak akan membahas penuh mengenai buku Danah Boyd ini. Pembahasan yang saya ambil akan lebih mengerucut lagi, yakni pada bab literasi, Are Today's Youth Digital Natives? Dalam bukunya, Danah Boyd mengatakan bahwa remaja hidup di mana internet selalu ada. Orang dewasa menganggap bahwa remaja secara otomatis memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan teknologi. Dalam perspektif ini dapat disimpulkan bahwa remaja termasuk kepada golongan digital natives, dan orang dewasa yang dianggap kurang memahami akan teknologi termasuk kepada golongan digital immigrants. Saya sendiri termasuk kepada golongan digital natives karena saya kelahiran tahun 2000 dan saya hidup berdampingan dengan teknologi dan saya merasakan bagaimana teknologi berkembang. Danah Boyd dalam bukunya juga mengatakan bahwa banyak remaja saat ini menggunakan media sosial secara aktif dan mereka adalah bagian dari jaringan publik tersebut. Namun ini tidak berarti secara inherent bahwa mereka memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk membuat sebagian besar dari pengalaman online mereka. Danah Boyd juga mengatakan dalam penelitiannya bahwa ia sering menemukan remaja harus berjuang sendiri untuk memahami bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana penyebaran informasi. Ini sangat sejalan dengan apa yang saya rasakan. Saya sangat merasakan bagaimana teknologi itu berkembang dan saya harus mempelajarinya secara mandiri. Orang tua dan kakak saya tidak begitu memahami akan hal tersebut, jadi saya harus mencari tahu sendiri untuk menggunakan teknologi tersebut. Lalu dalam memahami informasi, seringkali saya termakan akan berita hoax ketika saya tidak mengetahui cara untuk mengecek fakta dan kebenaran yang ada dalam suatu informasi. Seiring berjalannya waktu dan juga penyebaran informasi yang terus berlanjut, saya mencoba untuk memahami dan terus belajar mengenai bagaimana caranya untuk mengecek fakta atau mengecek kebenaran yang ada dalam suatu informasi. Semua hal itu saya pelajari secara mandiri. Benar yang dikatakan oleh Danah Boyd dalam bukunya, saya berjuang memahami teknologi dan juga penyebaran informasi secara mandiri. Tak jarang juga saya berdiskusi dengan teman-teman saya untuk lebih mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, mengetahui suatu isu, apakah benar terjadi atau tidak, dan sebagainya. Dan untuk kedua orang tua saya yang dikategorikan sebagai digital immigrants, mereka lebih banyak menanyakan suatu hal kepada saya yang mungkin mereka berpikir bahwa saya lebih mengerti akan suatu hal, khususnya dalam bidang teknologi. Danah Boyd dalam bukunya juga mengatakan bahwa kita hidup di dunia yang dimediasi secara teknologi. Menjadi nyaman menggunakan teknologi semakin penting untuk kegiatan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa teknologi sudah memasuki semua sendi-sendi kehidupan. Dengan adanya teknologi, semua terlihat seakan lebih mudah. Namun, Danah Boyd menegaskan pendidikan memiliki peranan penting untuk menopang sikap kritis pemuda dalam menggunakan teknologi tersebut. Banyak teknologi yang ditemui oleh kaum muda, dari Google hingga Wikipedia, mengharuskan pemuda harus terlibat secara kritis dengan informasi yang mereka lihat. Maka dari itu, pemuda harus menjadi sebagai media literate. Ketika mereka menggunakan media, baik menjadi produsen atau konsumen, mereka harus tetap memiliki keterampilan untuk bersikap kritis. Namun, Danah Boyd dalam bukunya juga menjelaskan bahwa jauh sebelum internet, literasi media kritis tidak pernah dianggap esensial di sekolah maupun komunitas. Padahal, sekolah adalah sebuah institusi pendidikan di mana para pemuda dapat mengembangkan sikap kritis mereka. Lalu, apa yang harus mereka pelajari? Mereka harus bisa memahami bias dalam iklan. Apakah suatu iklan disebarkan secara online atau melalui media yang lebih tradisional? Namun, dalam masyarakat yang jenuh secara digital, literasi media hanyalah langkah pertama.
Keterampilan teknis semakin penting. Beberapa remaja memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana sistem komputer mereka bekerja setiap hari. Beberapa yang lain cukup penasaran untuk mengembangkan pengetahuan ini. Meskipun mengembangkan keterampilan teknis tidak tersebar secara luas, namun hal itu dapat menjadi bagian dari partisipasi yang bermakna. Terdapat sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Dana Boyd dalam bukunya. Corinne, seorang kulit putih berusia 13 tahun dari Massachusetts, dengan bangga berseru dalam pengaturan kelompok bahwa dia tidak menggunakan Wikipedia. Ketika ditanya mengapa, dia menjelaskan, "Saya pernah mendengar bahwa itu tidak benar, dan biasanya jika saya mencari sesuatu yang saya inginkan dan itu benar, saya biasanya pergi di Google." Seperti banyak teman sebayanya, Corinne telah menafsirkan, ini berarti bahwa segala sesuatu yang muncul di bagian atas halaman hasil Google pasti benar. Jika tidak, mengapa itu muncul di bagian atas? Dan mengapa gurunya merekomendasikannya? Dia percaya Google karena orang dewasa telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah situs yang dapat dipercaya. Dia melihat Google memiliki reputasi yang sama seperti buku yang direkomendasikan oleh gurunya. Wikipedia di sisi lain tidak dipercaya karena gurunya mengatakan demikian. Mari kita bahas. Google dan Wikipedia sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Wikipedia adalah ensiklopedia crowdsourced, di mana setiap orang bisa menambahkan informasi atau mengedit informasi di dalamnya. Sedangkan Google adalah sebaliknya. Google merupakan perusahaan nirlaba dan mesin pencari yang dimonetisasi oleh iklan. Google bertujuan untuk menyediakan tautan ke halaman yang relevan dengan pencarian yang diberikan. Ini tidak sama dengan menjamin keakuratan halaman-halaman pencarian yang diberikan. Corinne sebelumnya mengatakan, segala sesuatu yang muncul di bagian atas halaman hasil Google pasti benar. Tautan yang muncul di hasil pencarian paling atas Google itu bukan berarti tautan tersebut merupakan sesuatu yang akurat. Namun, itu berarti bahwa tautan tersebut telah diakses oleh banyak pengguna. Dalam hal ini, kita juga kadang salah mengartikan bahwa tautan yang muncul di bagian paling atas pencarian Google merupakan sesuatu yang akurat. Ternyata, hal tersebut adalah bagian dari algoritma yang dilakukan oleh Google. Ketika kita mencari sesuatu informasi, pasti Google mencarikan tautan yang relevan akan topik yang kita cari. Ketika kita mencari suatu topik atau permasalahan di Google dan kita memencet enter, Google akan mencarikan sesuatu topik yang relevan akan topik yang kita cari juga. Nah, ketika ada satu tautan yang muncul di bagian paling atas, itu bukan berarti bahwa tautan tersebut adalah yang paling akurat. Namun, tautan tersebut merupakan tautan yang memang sudah diakses oleh banyak pengguna. Namun, masih banyak dari kita juga yang meyakini bahwa tautan yang muncul di bagian paling atas hasil pencarian Google merupakan tautan yang akurat, dan kita mengcopy informasi yang ada di dalamnya, entah untuk memenuhi tugas dosen, membuat suatu makalah, mencari referensi, atau sebagainya. Hal ini berkaitan dengan topik yang sebelumnya kita bahas mengenai sikap kritis. Ketika kita mencari suatu topik di Google, pasti kan banyak informasi yang beredar tuh, banyak informasi yang disajikan oleh Google, tautan-tautan yang dikiranya relevan oleh Google untuk topik yang kita bahas. Nah, kita harus membaca informasi tersebut dari awal hingga akhir dan menganalisanya. Apakah suatu informasi yang disajikan adalah informasi yang benar atau cuman omong kosong belaka. Sikap seperti inilah yang seharusnya sudah tertanam dalam diri kita dan kita miliki sebagai pengguna digital. Dana Boyd dalam bukunya juga membahas mengenai Wikipedia. Di Massachusetts, Kate White, 15 tahun, mengatakan kepada saya bahwa Wikipedia adalah hal yang benar-benar buruk untuk digunakan karena mereka tidak selalu mengutip sumber-sumber mereka. Anda tidak tahu siapa yang menulisnya. Lalu ada Brooke, seorang kulit putih berusia 15 tahun dari Nebraska, menjelaskan bahwa guru saya memberitahu kita untuk tidak menggunakan Wikipedia karena banyak atau sebagian informasinya tidak akurat. Guru terus memilih sumber-sumber yang dikenal secara formal. Para pendidik juga mendorong siswanya untuk pergi ke perpustakaan. Aaron, seorang kulit putih 15 tahun dari Texas, menjelaskan bahwa banyak guru tidak ingin Anda menggunakan Wikipedia sebagai sumber bibliografi karena itu belum terakreditasi secara teknis, dan mereka lebih suka Anda menggunakan situs web profesor, universitas, atau semacamnya.
Menurut saya, Wikipedia tidak selamanya harus menjadi website yang diragukan. Karena pada saat diskusi, Wikipedia bukan hanya produk pengetahuan, itu juga merupakan catatan proses di mana orang berbagi dan menunjukkan pengetahuan. Saya juga sering menggunakan Wikipedia untuk mencari suatu informasi. Contohnya, untuk mengetahui letak geografi suatu negara, atau mencari biografi tokoh tertentu, atau mencari maksud dari suatu sebutan, dan sebagainya. Namun, saya tidak serta-merta mempercayai apa yang dituliskan oleh Wikipedia. Saya selalu mengecek kembali link referensi yang terdapat di bagian bawah pada link Wikipedia. Hal tersebut saya lakukan untuk validasi informasi apakah sesuatu yang dituliskan di Wikipedia itu merupakan sesuatu yang benar atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini adalah buah dari kesenjangan sosial, di mana siapa yang memiliki akses dan siapa yang tidak. Namun, hal ini dituangkan dalam dunia digital. Studi kasus yang dilakukan oleh Dana Boyd dalam bukunya, yakni pada 2011, 95% remaja Amerika memiliki beberapa bentuk akses ke internet, baik di rumah atau di sekolah. Seperti apa akses itu dan apa yang dilakukan remaja dengan akses itu sangat bervariasi. Misalnya, seorang remaja yang menggunakan komputer perpustakaan dengan akses yang difilter selama 1 jam sehari memiliki pengalaman yang sangat berbeda dengan internet dibandingkan dengan mereka yang memiliki smartphone, laptop, dan konektivitas tanpa batas. Saya sendiri juga merasakan perbedaan dari dua hal tersebut, di mana ketika saya memfilter informasi yang saya dapat dan ketika saya tidak memfilter informasi yang saya dapat. Contohnya, ketika saya mengakses internet menggunakan laptop pribadi saya di perpustakaan dan menggunakan konektivitas yang ada di perpustakaan, saya benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk sesuatu yang produktif, mencari bahan bacaan, mencari informasi, literatur review, semua saya cari menggunakan laptop saya. Namun berbeda halnya ketika saya di rumah, ketika saya memiliki waktu senggang, saya lebih menggunakan waktu tersebut untuk mengakses sosial media menggunakan handphone yang saya miliki. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pengalaman berinternet saya bervariasi. Mengapa? Ketika saya di satu sisi pernah menggunakan internet sebagai wadah untuk melakukan suatu produktivitas. Namun di satu sisi lain saya pernah menggunakan internet untuk menyia-nyiakan waktu saya, yakni dengan menggunakan sosial media, bermain games, dan yang lain. Dana Boyd dalam bukunya menjelaskan tentang variasi ini. Variasi dalam pengalaman juga menghasilkan bentuk lain dari ketimpangan digital. Tingkat keterampilan yang berbeda. Selama lebih dari 1 dekade, sosiologis Esther Hargitay telah mensurvei pengguna internet, termasuk kaum muda, tentang keterampilan web mereka. Dia menunjukkan bahwa jauh dari masalah generasi, ada perbedaan yang signifikan dalam literasi media dan keterampilan teknis, bahkan dalam kelompok usia. Variasi dalam keterampilan sebagian terkait dengan perbedaan dalam akses ke komputer, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di salah satu ujung spektrum, para remaja yang memiliki laptop dan ponsel pintar sendiri sering mengakses internet kemanapun mereka pergi untuk segala sesuatu, mulai dari saran mode hingga tugas pekerjaan rumah. Di ujung spektrum lain adalah remaja yang memiliki kesempatan terbatas untuk mengakses internet dan kemudian hanya dalam konteks yang sangat teratur, tersaring seperti pusat komputer sekolah atau perpustakaan. Tidak mengherankan, Hargitay menemukan bahwa keterampilan teknologi remaja sangat berkorelasi dengan kualitas akses mereka. Kualitas akses pun cukup mengejutkan, berkorelasi dengan status sosial ekonomi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Hargitay berpendapat bahwa banyak anak muda yang jauh dari penduduk asli digital sangat naif secara digital. Saya sendiri sangat setuju oleh apa yang disampaikan sosiologis Hargitay dalam penelitian, yakni mengenai keterampilan teknologi remaja yang sangat berkorelasi dengan kualitas akses mereka. Coba bisa dibayangkan ketika kalian mempunyai passion di bidang make up, contohnya untuk yang perempuan, pasti kalian akan mencari tutorial-tutorial, terus kiat-kiat untuk menggunakan make up, untuk melatih skill kalian lebih jauh, maka keterampilan kalian akan terus meningkat dibandingkan dengan mereka yang hanya menggunakan internet untuk bersosial media, untuk chatting, untuk
um, melihat gosip atau yang lainnya. Mereka tidak memiliki keterampilan tertentu dibandingkan kalian yang mencari sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup kalian melalui internet. Nah, teknologi akan semakin memainkan peran penting dalam masyarakat. Kenyamanan dengan teknologi seringkali merupakan prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan yang paling dasar sekalipun. Instansi pemerintah semakin beralih ke teknologi untuk menyediakan layanan dan melibatkan warga. Dan banyak peluang berstatus tinggi, mulai dari pendidikan tinggi hingga bentuk pekerjaan baru, mengharapkan orang menjadi melek media dan maju secara teknologi. Kita semua harus menggerakkan asumsi dan masa lalu tentang masa muda di masa kini. Baik orang dewasa maupun remaja perlu mengembangkan keterampilan media dan teknologi untuk menjadi peserta aktif dalam masyarakat informasi kita. Belajar adalah proses seumur hidup. Untuk berbincang lebih lanjut mengenai topik bahasan dari buku Danah Boys ini, saya sudah mewawancarai salah satu teman saya yang kebetulan sebaya dengan saya, dan dia adalah salah satu digital native. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Halo, nama gue Windy. Oke, nama gue Mamet. Di sini gue bawa informan teman gue sendiri. Umurnya berapa nih? Umurnya 20 tahun. Oke, berarti kita nggak jauh beda, berarti sebaya gue 19, dia 20 tahun. Berarti kita sama-sama di generasi Z, alias kita salah satu dari digital native. Nah, gue mau nanya nih Di sama lu. Lu tahu nggak sih perbedaan antara digital native dan digital immigrants? Menurut gue sih kalau misalkan digital native itu penduduk asli digital. Ya dimana orang-orang terlahir ketika teknologi sedang berkembang gitu. Kalau misalkan digital immigrants itu kayak orang tua yang kan dia lahir itu teknologi belum berkembang ya, khususnya internet. Dan kayak di masa sekarang itu kan teknologi kan harus membuat kita kayak ngerti gitu loh. Jadi dimana dia harus belajar dari sekarang gitu. Jadi bukannya istilahnya tuh mereka berpindah dunia. Iya, berbeda dengan kita kayak, kalau kita kan udah kayak istilahnya si ngertinya tentang teknologi. Kalau mereka tuh kan harus berpindah. belajar sendiri gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita kan udah kayak ngikutin perkembangan zamannya, jadi kita kayak lebih tahu gitu akan mereka sendiri selangkah lebih maju terhadap dunia teknologi. Dunia teknologi. Berarti kita udah bisa bedain antara digital native dan digital immigrant. Ya, berarti kita terkualifikasi sebagai digital native. Iya. Ya. Oke, berhubung kita digital native, pengalaman apa aja sih yang udah lu dapat selama menggunakan internet? Kayak lebih banyak sesuatu yang gue dapetin dari internet sih, kayak informasi. Kalau misalkan gue kan lebih suka ke dunia kecantikan gitu ya. Jadi kayak make up gitu ya? Make up gitu. Jadi kayak misalkan mau apa-apa cari info atau sharing ke teman gitu kan banyak tuh sekarang di dunia online gitu. Jadi nggak harus ketemu. Jadi kita tetap bisa dapet ilmunya secara detail gitu loh. Kalau di internet tuh gampang, jadi mau nyari ke YouTube, ke Instagram, apalagi sekarang banyak komunitas-komunitas kecantikan gitu kan, jadi kan banyak tuh grupnya bisa sharing. Jadi kalau kita mau tahu sesuatu berarti kita ya goes to Google aja lah. Iya, Everything is pokoknya available di Google ya, pokoknya Google serba tahu. Iya. Oke, terus menurut lo pengguna digital Indonesia ini sudah mumpuni belum sih, misalnya dalam artian literate enough untuk mengerti pesan dan informasi yang ada di internet? Dari pertama kali gue pakai internet, gue banyak banget nemu informasi. Dari yang tadinya gue harus buka-buka buku, dari dulu kan masih zaman majalah gitu kan, majalah tiap minggu datang gitu ke rumah. Majalah Bobo? Ya semacam itu, tapi kan itu bukan informasi, Tri. Oh iya, oke lanjut. Kayak gitu, jadi kayak apa-apa sekarang ke internet, ke Google, atau nyari di forum-forum lain gitu. Jadi menurut ya maksudnya udah mumpuni belum tuh dalam menerima informasi si pengguna digital ini? Kalau gue sih udah, tapi kan kadang gue pernah sih, atau gue lagi nemu berita nih di internet, gue cari, gue lihat judulnya gitu, padahal inti ceritanya itu, inti beritanya itu nggak kayak di judul. Jadi kalau misalkan apa-apa sekarang harus bener-bener dilihat dulu deskripsi ceritanya tuh apa sampai bawah. Jadi kadang banyak tuh jurnalis-jurnalis yang ngasih berita apa, judulnya apa, tapi intinya tuh apa. Jadi banyak clickbait, makanya orang Indonesia itu harus banyak-banyak
nerima informasi, tapi harus ditelaah dulu. Jadi harus lebih skeptis ya, jangan gampang percaya. Kalau ini kan di internet itu informasinya banyak banget Banyak kan banget. gitu. Jadi Terus, lebih kayak ya skeptis lah gitu. Intinya harus diteliti dulu lah, kan banyak tuh sekarang forum-forum yang bagus gitu, jadi harus lebih diteliti lagi. Jadi sih. benar-benar ditelaah mana emang yang informasinya benar atau informasi yang cuman clickbait untuk kepentingan mereka doang gitu. Misalkan kita sama-sama berperan, mereka yang kasih informasi, kita yang menerima informasi gitu. Jadi harus dua arah juga gitu kan. Iya benar-benar. Terus untuk itu pemuda Indonesia khususnya digital native itu membutuhkan literasi baru nggak sih? Karena kan kayak di internet ini informasinya udah banyak, terus kita bingung, terus butuh sesuatu yang lebih fresh nggak untuk mengedepankan minat baca atau literasi atau skill menganalisa para digital native ini biar nggak menelan informasi secara mentah-mentah. Menurut gue sih kan literasi itu banyak banget ya, apalagi di Google itu kan sumber informasi banyak banget, mau lu mau nyari berita apa, informasi apa, itu semua di Google tuh ada. Jadi yang penting di sini tuh sebenarnya bukannya literasi barunya itu, tapi kesadaran diri masing-masingnya. Jadi setiap individu harus ditingkatin tuh minat bacanya, minat cari informasinya, minat ketelitiannya itu harus lebih ditingkatin lagi sih, bukannya literasi barunya itu. Karena kalau apa-apa baru, tapi kalau misalkan dari diri kita sendiri kita nggak minat untuk membacanya, ya untuk apa gitu. Jadi kayak percuma juga gitu sih ya. Iya, jadi nanti siapa yang mau ngebaca juga nggak akan ada. Iya, kan kayak perpusnas tuh isinya kan buku semua, tapi ya kita mungkin bisa lebih menginsight lagi ke sana, lebih rajin ke sana, atau mungkin ya di perpustakaan itu kan kayak ya maksudnya miris juga ngelihat gimana sumber lokasi yang banyak wifi-nya itu lebih banyak pengunjungnya dibanding yang perpustakaan. Kayak iya sih, maksudnya Google itu banyak informasinya, tapi kan tidak sebagus yang ada di buku. Iya, tidak sedetail yang ada di buku sih sebenarnya. Kan karena kalau di buku kan sedetail-detailnya informasi itu ada di buku sebenarnya. Oke, kita udah kelar nih ya ngomongin masalah literasi. Sekarang kita beranjak ke kesenjangan sosial. Dimana kesenjangan sosial itu udah masuk ke sendi-sendi digital, terus disebut juga sebagai kesenjangan digital. Nah, menurut pendapat lu gimana sih mengenai kesenjangan digital ini? Nggak bisa dibungkiri juga sih ya, karena kita sekarang kan hidup di era kapitalis nih, dimana yang dapat privilege, yang bisa mengakses nih, kalau misalkan nggak ada privilege itu, ya itu aja hanya menonton aja gitu. Tapi sebenarnya di sini tuh ada dampak positifnya juga sih, dimana kalau misalkan orang yang nggak tahu internet, terus ngelihat orang lain pakai internet kan jadi bisa termotivasi tuh, bisa ngakses juga, bisa ikut ngerasain apa sih internet itu gitu. Jadi angka penetrasi internet di Indonesia bisa bertambah gitu istilahnya ya. Jadi kan saya menguntungkan juga untuk menambah pengguna internet di Indonesia. Gitu. Keuntungan dua belah pihak sih sebenarnya. Terus kalau dampak negatifnya apa nih? Kalau dampak negatif di bidang ekonomi sih ya, khususnya yang paling kelihatan gitu, yang paling terasa. Dimana kalau misalkan yang bisa mengakses internet, dia bebas untuk menjual sumber daya ekonominya itu. Sedangkan kalau misalkan yang nggak punya, dia hanya nonton, dia hanya bisa memajukan ekonominya sendiri ya lewat offline gitu loh. Kalau kita kan bisa lewat online, bisa dijual di e-commerce. Kalau misalkan kayak yang nggak ngerti internet itu kan, atau tidak bisa akses itu kan, cuma bisa berdagang secara offline aja gitu. Jadi lebih kayak terhambat gitu ya. Jadi daya saingnya tuh ya kelihatan gitu lah. Kelihatan banget sih kalau misalkan di online kan enak ya. Jadi kehadiran internet di masyarakat itu half and half juga sih. Jadi ibaratnya kayak lo lagi ngegunain pisau sih. Kalau misalkan lo ngegunainnya yang dengan baik, lo bisa membuat makanan, lo bisa memotong buah, dan itu kan berguna untuk orang lain. Tapi kalau misalkan lo ngegunainnya dengan cara yang buruk, ya ada nyawa yang akan lo bunuh, yang akan terbunuh sama diri lo sendiri. Ya, jadi ya semuanya tergantung sama diri lo sendiri sih. Dan benar apa yang dikatakan Danah Boyd dalam bukunya, It's Complicated. Saya rasa cukup penjelasan mengenai buku dari Danah Boyd. Semoga
Semoga dengan adanya video ini kita semakin bijak dalam menggunakan teknologi. Cara belajar adalah proses rumus. So, after it's your digital natives, the answer is on you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.